Larangan mudik yang ditetapkan pemerintah bisa dikatakan sedikit terlambat. Sebagian kecil warga telah mudik ke kampung halaman. Namun larangan mudik ini sangat berguna untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang menjadi persoalan bagaimana cara mendeteksi orang yang mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi. Mereka pun berpotensi menularkan virus corona di daerah. Ya, lalu bagaimana nasib pekerja harian atau buruh yang tidak mudik? Padahal alasan mereka untuk mudik karena tidak mendapatkan penghasilan yang cukup di Jakarta. Selain itu, apa sanksi dari larangan mudik ini? Bersama kami telah bergabung nanti ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga sekarang sudah terhubung dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Budi Setiadi. Selamat petang Pak Budi. Selamat petang. Selamat petang Mas. Ya Pak Budi, ini kiat-kiatnya dari Dirjen Perhubungan Darat untuk menangkal bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, bagaimana ini Pak Budi? Ya, jadi begini, setelah tadi diumumkan oleh Pak Presiden dengan Pak Luhut bahwa mulai tanggal 24 itu sudah masuk kepada pelarangan mudik, saya tinggal ada waktu berapa hari ini untuk menyusun regulasi, karena harus ada peraturan Menteri Perhubungan di mana di dalamnya nanti ada terkait masalah pembatasan untuk penggunaan moda transportasi darat, laut, udara, kereta api, dan udara. Nah, besok mungkin kita harapkan sudah finalisasi dari rancangan peraturan Menteri ini sehingga lusanya bisa selesai dan tanggal 24 langsung kita bisa implementasi di lapangan. Kemudian sangat jelas sekali bahwa sangat jelas dan clear bahwa di dalam di dalam apa yang menjadi pelarangan nanti bahwa kita tidak akan melakukan penutupan jalan ya. Jadi jalan baik jalan tol maupun jalan nasional tidak akan kita tutup. Karena di situ kita hanya tempatkan aja ada petugas-petugas untuk melakukan penyekatan atau checkpoint untuk menanyakan tujuan perjalanan, kemudian meyakinkan kepada penggunanya atau kepada pengemudi yang sudah menggunakan terhadap APD dan sebagainya, masker juga dan sebagainya. Kemudian kita sudah koordinasi dengan Korlantas Polri bahwa untuk daerah-daerah yang nanti akan dilakukan pembatasan itu yang pertama adalah untuk Jabodetabek dan kemudian adalah untuk yang sudah masuk dalam zona PSBB sebagaimana keputusan dari Menteri Kesehatan. Nah, pada lokasi-lokasi itu keluar masuknya kita akan tentukan untuk dilakukan penyekatan dengan Korlantas Polri nanti gabungan TNI, Polri, kemudian Disub dan juga Pol PP, sehingga nanti kita bisa melihat betul bahwa apakah yang bersangkutan mudik atau tidak. Nah, berikutnya untuk kendaraan-kendaraan logistik itu sebagaimana arahan pimpinan tidak boleh terganggu sama sekali, jadi harus lancar. Gitu. Oke, Pak Budi, kalau tidak ada penutupan jalan, artinya efektifnya seperti apa skema pembatasan lalu lintas ini? Ya, paling pada lokasi-lokasi yang kita jadikan checkpoint, kita siapkan pos di situ, kemudian semua kendaraan akan kita perlambat sehingga kita bisa meyakinkan bahwa mobil itu membawa logistik berarti lanjut. Kalau kemudian mobil itu adalah yang akan mudik berarti harus kita kembalikan lagi untuk tidak boleh melanjutkan perjalanan. Ya Pak Budi, ini semua mobil akan diperiksa, diberhentikan satu-satu, kemudian diperiksa begitu, lalu kemudian nanti apabila ketahuan yang mungkin tidak berkepentingan, apakah nanti memang harus disuruh kembali lagi atau bagaimana nih Pak Budi? Ya, sementara tadi ya sudah sangat jelas sekali bahwa untuk sanksi itu nanti secara berjenjang. Jadi enggak tanggal 24 langsung kemudian kita berikan sanksi, minimal mungkin kita beri peringatan dulu, kita edukasi dulu, nah tanggal 7 baru kita akan melakukan sanksi tegas. Nah, tapi nanti menyangkut masalah sanksi saya kira terkait dengan kepolisian ini. Pak Budi, sebenarnya bagaimana sih Pak pemeriksaan checkpointnya itu seperti apa untuk mobil pribadi? Kalau motor ataupun angkutan umum masih bisa diberhentikan secara masif. Ini kalau angkutan pribadi atau mobil pribadi seperti apa? Ya, sama saja saya kira angkutan umum maupun kendaraan pribadi maupun sepeda motor itu kan pasti akan melalui checkpoint yang nanti akan kita buatkan. Nah, checkpoint ini tentunya adalah pada jalan-jalan utama, jalan tol, kemudian jalan nasional, kemudian jalan provinsi. Tapi kalau kemudian masyarakatnya mungkin ya nakal juga, bisa juga mulai jalan-jalan kecil ya. Tapi kita harapkan kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi sekarang. Banyak kok dari hasil penelitian mereka tidak melakukan mudik karena memang sudah tahu bahayanya kalau melakukan mudik. Ya, lalu ketika ketahuan mereka nanti akan mendapatkan sanksi atau bagaimana Pak? Ditilang atau disuruh kembali lagi? Enggak, kalau tilang nggak mungkin ya. Sementara mungkin tadi kita bicara dengan Korlantas Polri, paling yang memungkinkan, yang persuasif bagaimana diarahkan tadi adalah ya kita kembalikan sambil mungkin diberikan pengertian bahwa kalau mudik bahaya dan sebagainya, sehingga silakan kembali ke tujuan asalnya. Demikian. Ya, kalau untuk transportasi umum sendiri seperti apa Pak? Apakah seperti kereta api akan ada penghentian, tidak akan ada rute untuk perjalanan keluar kota?
Kalau untuk yang wilayah Jabodetabek, kalau dalam wilayah yang PSBB itu saya kira pergerakan kendaraan angkutan umum masih bisa. Tetapi kalau kemudian untuk pergerakan keluar, bagian yang disampaikan tadi, keluar masuk itu yang tidak boleh. Jadi untuk angkutan umum nanti menyangkut masalah kereta api, nanti saya kira kita akan bahas lebih lanjut dengan Dirjen Kereta Api, karena ini kan kita masih mendevelop regulasinya. Kita akan sempurnakan nanti malam, kemudian besok pagi kita masih ada harmonisasi, sehingga konsepnya seperti apa akan kelihatan. Tapi untuk yang bus tentunya mungkin kita akan berlakukan sebagaimana yang sampaikan tadi, bahwa untuk bus yang memang membawa penumpang angkutan umum tidak boleh lagi bergerak dari wilayah yang PSBB tadi. Baik, ya kita sudah terhubung juga dengan Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Selamat petang Pak Ganjar. Selamat petang Mas Ganjar. Ya, selamat petang. Ya Mas Ganjar, ini pemerintah sudah memutuskan bahwa tanggal 24 April tidak boleh mudik. Ini bagaimana dari pemerintahan dari Jawa Tengah nih Mas Ganjar? Ya, saya menyampaikan terima kasih. Setengah lega saya atas kebijakan ini, tentunya akan sangat membantu. Karena sebenarnya kalau kita melakukan tracing, hampir-hampir klaster-klaster penularan itu memang berasal dari zona merah. Kerja ini tentu kerja yang mesti dibantu, didorong, semuanya mendukung begitu, sehingga nanti kepolisian, kemudian perhubungan bisa melaksanakan dengan baik, dan saya coba edukasi masyarakat agar mereka memang betul-betul untuk taat aturan, sehingga mereka tidak perlu kembali mudik. Nah, tugas saya sebenarnya membantu mengidentifikasi masyarakat yang tinggal di sana dan memastikan bahwa mereka bisa makan pada tingkat kebutuhan dasar, khususnya pada, mohon maaf, level paling bawah. Kalau orang Jawa Tengah yang middle up, sudahlah, mereka bisa tetap tinggal, saya kira mereka akan mampu, bahkan bisa menolong. Tapi yang saya pikirkan yang level bawah ini gitu. Ya, artinya persiapannya seperti apa Mas Ganjar untuk mencegah satu sama lain agar tidak berpindah daerah ataupun pulang kampung ataupun masuk ke wilayah Jawa Tengah? Ada dua hal sebenarnya. Satu, ketika Presiden sudah mengatakan dilarang, maka pasti akan ada sebuah upaya penegakan hukumnya. Di daerah sudah kita ceritakan kepada publik. Saya kira TV One tadi ada dua berita yang bagus ya. Yang kemarin pulang dari Riau dan kemudian dia buat tenda di pinggir kali begitu. Tadi saya kontak juga ustadznya itu dan mereka dengan gembira. Atau satu sisi yang agak nekat yang pulang ke Sragen kemudian ditaruh di rumah yang katanya rumah hantu. Atau hantunya kayak artinya mereka kita kasih, saya tidak enak mau mengatakan tapi saya belum punya diksi yang lain. Ini sebagai disinsentif. Disinsentifnya adalah kalau kamu pulang, kira-kira kami akan karantina seperti itu kondisinya. Ya tidak nakut-nakuti sih. Tapi kalau kemudian kamu tetap stay, harapannya ada insentif yang diberikan. Karena sudah banyak yang protes ke saya, Pak saya daftar nggak bisa Pak, terus kemudian nanti saya makannya bagaimana, apalagi saya kerja hari itu dimakan hari itu. Nah sekarang kita sudah mulai merescue Mbak, hari ini sudah mulai kita cicil 1-2 orang kita bantu begitu. Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Jakarta dan Paguyuban Jawa Tengah, mereka semua sekarang lagi membantu untuk mendaftar terus-menerus. Ya, insentif itu bagaimana Pak Mas Ganjar cara mencairkannya? Sebenarnya gampang saja. Waktu kami dulu berdiskusi dengan Menteri Sosial, dengan Menko PMK dan Gubernur DKI, termasuk Gubernur Jawa Barat, yang model DKI itu mendaftarnya ke RW. Nah problemnya adalah ada syarat KK waktu itu. Nah KK ini sering tidak bisa dipenuhi. Maksud saya, kalau hari ini ketentuannya sudah dilarang, maka mesti diakomodasi semua. Saya sih dengar berita tadi pidato Presiden akan ada bantuan Presiden untuk mengcover ini. Tentu itu sangat baik. Kalaulah kemudian dari provinsi-provinsi yang warganya ada di situ diminta untuk membantu, apakah membantu tenaga, apakah membantu urun rembuk untuk bisa menyelesaikan solusi-solusinya, atau barangkali biaya, insya Allah kami siap untuk bergotong royong soal itu. Karena menjadi penting, menahan mereka tidak pulang itu bagian dari strategi mengurangi penularan yang sangat cepat. Iya, Mas Ganjar, sejauh ini bagaimana dengan koordinasi antara daerah Jawa Tengah dengan juga Dinas Perhubungan dalam hal angkutan umum, kemudian mobil-mobil pribadi yang meninggalkan suatu daerah kemudian akan masuk ke Jawa Tengah. Tapi dijawabnya nanti Mas Ganjar, kita harus iklan terlebih dahulu. Kabar Petang segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.